Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Sahana dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Komunikasi Organisasi. Gaya kepemimpinan yang muncul dari kasus ini adalah gaya kepemimpinan otoriter, yang dimana seorang pemimpin otoriter lebih menekankan pada pencapaian target yang ingin dicapai tanpa melibatkan anggota dalam suatu pengambilan keputusannya itu sendiri. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat mengambil keputusan secara cepat tanpa perlu berkonsultasi dengan banyak pihak. Yang kedua yaitu pemimpin yang otoriter cenderung memberikan arahan yang jelas dan tegas, sehingga anggota timnya bisa mengerti. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan otoriter ini bisa mengambil alih situasi dengan cepat dan tanggap dalam mengatasi situasi yang darurat dan dapat menyelesaikan masalah dengan efektif. Kekurangannya yaitu yang pertama, dalam pengambilan keputusan, pemimpin yang otoriter tidak akan melibatkan anggota timnya. Hal ini menghambat kreativitas dan inovasi anggota timnya. Yang kedua yaitu pemimpin yang otoriter bisa menciptakan lingkungan kerja yang tegang dan penuh dengan konflik, sehingga membuat karyawannya tidak nyaman dan merasa tidak dihargai. Melakukan program pelatihan kepemimpinan untuk Mr. X dan juga mendengarkan saran dan masukan dari anggota timnya sebelum mengambil suatu keputusan dengan membangun budaya yang tepat, dengan membangun budaya yang dapat berpartisipasi, berkontribusi, dan menghargai ide-ide dari karyawannya. Peran komunikasi sangat penting dalam mengatasi ketidakselarasan antara gaya kepemimpinan dengan visi dan misi perusahaan. Komunikasi yang efektif dapat membantu semua karyawan memahami visi dan misi perusahaan, dan komunikasi dua arah sangat penting dalam memahami perspektif dan kebutuhan karyawan. Pemimpin juga harus memperhatikan ide, masukan, serta visi dan misi perusahaan dengan menilai bagaimana gaya kepemimpinan. Perusahaan dapat meningkatkan keselarasan antara tujuan, visi, dan gaya kepemimpinan mereka serta mencapai lebih banyak hal dengan menciptakan lingkungan yang mendorong komunikasi yang terbuka dan kolaborasi. Manajer dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan sesuai dengan bidang pekerjaan mereka, memberikan ide, pemikiran, dan masukan dari karyawan, serta memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dan merasa terlibat dalam pengambilan keputusan. Karyawan dapat diberi kesempatan untuk merasa lebih percaya diri dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan menghargai pendapat mereka dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika pendapat mereka dihargai dan didengar dengan baik, mereka akan merasa diakui sebagai anggota yang penting dan bermanfaat. Hal ini bisa meningkatkan pengaruh positif dan mendukung di mana karyawan tersebut merasa dihormati. Dengan begitu, karyawan juga akan lebih termotivasi dan semangat dalam mencapai visi misi perusahaan tersebut.
Untuk mencapai lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif dalam mendukung visi misi perusahaan, manajer dapat melakukan kolaborasi antara anggotanya dengan mengadakan workshop atau diskusi lainnya untuk memecahkan suatu masalah dan dapat mencapai solusinya secara bersamaan. Hal ini dapat memperkuat kerjasama tim dan mendorong inovasi. Dampak kepemimpinannya. Pertama, pemimpin yang mendukung kerjasama tim dalam hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas tim dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu pemimpin yang sesuai dengan visi misi perusahaan dapat menciptakan citra positif dan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik. Manfaatnya yaitu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan diizinkan untuk berpikir secara kreatif. Dengan cara memahami arah yang ingin dituju secara menyeluruh mengenai posisi perusahaan di pasar dan lingkungan bisnis adalah langkah penting untuk memahami arah yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Melibatkan karyawan dengan membuka kesempatan untuk mengumpulkan perspektif yang beragam dan memastikan visi misi mencerminkan aspirasi dan tujuan organisasinya secara menyeluruh.